itu dada sakit kan? Dada sakit. Heeh. Bikin sesak. Sesak. Masyarakat Jakarta berkurang angka harapan hidupnya sebesar 1 sampai 2,5 tahun. Sangat buruk. Sangat sih, buruk iya. ya Kak? Bagi saya sih sangat buruk. Kurang bagus ya. Isu polusi udara di Jakarta bukanlah lagi suatu isu yang asing di telinga warga kota Jakarta. Bahkan beberapa warga telah menyadari dan merasakan dampak dari polusi udara yang ada. Kerasnya hidup di ibu kota ini telah sampai pada titik mengancam nyawa. Studi terakhir itu menyatakan bahwa masyarakat Jakarta berkurang angka harapan hidupnya sebesar 1 sampai 2,5 tahun. Kalinya masyarakat terkena penyakit ISPA, produktivitasnya menurun, terus berbagai macam penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh pencemaran udara itu. Satu ya, itu mata perih Kak. Mata perih ini ya, kita jalan kaki aja mata perih. Dan itu kualitas udara juga nggak enak. Di mana-mana kalau di Jakarta kita hidup tuh bukan bau udara, kayak semacam bau knalpot kendaraan. Kita nih jalan kerja di jalan nih, dari pagi sampai malam. Nah kita tidur kan udara kotor nih, masuk. Nah kita bangun pagi itu dada sakit kan? Agak bikin sesak. Cukup ini sih bikin gak enak. Jadi batuk ya, batuk terus pilek, terganggu juga ke penglihatan juga bisa sih. Jadi, iya karena debunya gitu. Karena selama aku di Jakarta sering sakit dibandingkan waktu aku di Bandung gitu. Seberapa parahkah polusi di Jakarta hingga dapat mengganggu kesehatan, bahkan mengurangi angka harapan hidup di Jakarta? Berdasarkan data dari website IQAir, dapat dilihat bahwa Air Quality Index yang merupakan pengukuran polusi udara itu menunjukkan bahwa polusi udara di kota Jakarta bahkan semakin memburuk. Dalam hal ini, penurunan hanya sempat terjadi di masa di mana pandemi COVID-19 sedang terjadi, yang memaksakan manusia untuk lebih banyak beraktivitas dari rumah saja. Namun, terdapat salah satu partikel berbahaya yang terkandung dalam polusi udara tersebut, yang akan berbahaya apabila dihirup dalam jangka waktu yang pendek maupun panjang, yakni PM2,5. PM2,5 atau particulate matter adalah partikel udara seperti debu yang berukuran sangat kecil seukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang sangat mudah terhirup oleh manusia dan dapat sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Tidak memandang usia, bahaya dari polusi udara ini mengintai mulai dari bayi dalam kandungan hingga orang-orang dengan usia lanjut. Pada 15 Juni 2023 pukul 10.14 waktu Indonesia Barat, berdasarkan data dari Kata Data, kota Jakarta menempati posisi paling atas sebagai kota paling terpolusi di dunia. Kemudian pada 7 Agustus 2023 pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, data live IQAir menunjukkan kota Jakarta berada di posisi puncak sebagai kota dengan kualitas udara paling buruk di dunia, dengan indeks 156 di mana terindikasi tidak sehat. Lantas, siapakah yang bertanggung jawab atas polusi udara ini? Akhirnya kita menyusun sebuah kajian, namanya itu Strategi Pengendalian Pencemaran Udara, SPPU. Di situ ada 3 strategi besar bagaimana memperbaiki kualitas udara Jakarta, dan ada 68 rencana aksinya gitu. Nah, ketika 68 rencana aksi tersebut konsisten dilakukan, mudah-mudahan kualitas udara Jakarta akan membaik di tahun 2030. Konteks Clean Air Catalyst ini, kita membantu Dinas Lingkungan Hidup Jakarta untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk melakukan pemantauan
Nah, saat ini kami sedang berusaha menyusun sebuah studi lanjutan lah ya, artinya sebuah dokumen yang nanti akan kami jadikan rekomendasi kepada pemerintah. Tapi memang kualitas udara Jakarta ini tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah saja gitu dengan berbagai public policy-nya, tapi juga harus ada peran aktif masyarakat. Misalnya masyarakat beralih menggunakan transportasi publik massal dibanding kendaraan pribadi gitu. Atau masyarakat menggunakan sepeda atau jalan kaki gitu. Atau juga kalau seandainya masyarakat memang harus menggunakan kendaraan bermotor pribadi, dia harus memastikan kendaraan bermotor pribadi tersebut lulus uji emisi gitu. Jadi memang ada peran pemerintah juga, tapi ada juga keterlibatan masyarakat untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta ini. Upaya pengurangan polusi udara di Jakarta itu bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah. Pertama kan kita melihat sumber polusinya ya. Sumber polusinya salah satunya tadi yang saya sebutkan misalnya dari sektor transportasi. Artinya buat kita semua yang memiliki transportasi pribadi itu juga bertanggung jawab terhadap kualitas udara di kota kita gitu. Caranya bagaimana? Caranya adalah saya harus memastikan bahwa kendaraan saya itu mengikuti atau lolos dalam uji emisi. Jadi sebenarnya tanggung jawab itu ada bukan hanya di pemerintah tapi ada juga di masyarakat gitu loh. Kerja sama pemerintah, organisasi terkait dan masyarakat dalam mengatasi polusi udara di Jakarta lah yang menjadi jawaban dari polusi udara di Jakarta. Lantas, polusi udara ini tidak meredupkan harapan dari warga Jakarta, organisasi terkait maupun pemerintah terhadap kota Jakarta. Kembali ke kesadaran masyarakat, kesadaran diri masing-masing. Tapi mungkin kalau untuk pemerintahnya palingan sarannya ya mungkin mereka lebih memfollow up mungkin masyarakatnya untuk lebih atau diingatkan gitu. Saran saya sih untuk masyarakat ya, untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri juga, ya itu tadi. Kalau sekiranya kita berpergian jauh, itu kita bisa menggunakan angkutan umum. Sekarang kan angkutan umum bisa gratis tuh. Ajak Lingko ada, busway ada, murah meriah. Nah, kalau sekiranya dekat kita bisa menggunakan sepeda, udah disediakan jalurnya. Bisa jalan kaki juga, total juga udah bagus-bagus. Itu aja sih kata saya. Untuk ide sih ya lebih perbanyak kendaraan umum sih kalau aku. Terus juga estimasi waktu buat transportasi umumnya juga diaktifin lah. Jadi ya kalau masyarakat umum mau naik transportasi umum kan jadi gampang gitu. Belum ada kata terlambat untuk menyelamatkan kota Jakarta dari polusi udara. Sebab, seperti apa yang dikatakan oleh Abraham Lincoln, Anda tidak dapat lari dari tanggung jawab hari esok dengan menghindarinya hari ini. Ayo, buat Jakarta jadi kota dengan udara yang lebih sehat untuk dihirup. Mulai dari diri sendiri, yakni dengan beralih menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi.